Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video proses dari perbaikan Vivo Y16. Kasusnya itu mati total. Jadi kronologinya, kata yang punya itu ketika dicas itu tiba-tiba handphonenya mati. Nah, setelah saya cek, arus pengisiannya itu hanya 0,6 ampere ketika dicolok ke cas. Kemudian saya tes menggunakan power supply, itu ampernya gantung ya. Dan bisa dipastikan itu ada masalah dari IC penyimpanannya, yaitu IC eMMC. Nah, di sini saya akan membagikan proses bagaimana penggantian IC eMMC dari handphone Vivo Y16. Kita buka dulu dengan menggunakan tang ya, kalengnya itu, dan gerinda supaya sedikit lebih rapi. Setelah dibuka, kita tutupi sekitarnya. Di situ tuh ada IC RAM dan CPU ya, jadi harus ditutupin. Takutnya nanti kena imbas panas ketika proses pengangkatan IC eMMC. Untuk setelan blower itu ada di temperaturnya ada di 370 ya. Kemudian anginnya 60. Dan di sini saya menggunakan pisau cungkil ya. Jadi IC eMMC ini bisa dipastikan sudah mati ini. Jadi kita angkatnya hati-hati ya. Pastikan timah dan lem pada IC-nya itu lunak, baru kita masukkan pisaunya. Jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu lama ya. Yang dikhawatirkan itu antara IC CPU dan RAM-nya itu terkena imbas panas. Jadi di sini saya tutupi ya, sedia payung sebelum hujan ya. Pastikan pisaunya masuk dulu ya. Jadi setelah masuk pisaunya itu dorong sedikit demi sedikit, jangan dipaksa. Soalnya kalau dipaksa nanti akan menggores boardnya. Nah, itu terlepas ya IC-nya. Nah, setelah pas, taruh IC eMMC-nya, kemudian dilakukan pembersihan. Jadi PCB-nya itu dilem ya, ada bekas lemnya. Jadi harus dibersihkan dahulu sebelum dipasang dengan IC eMMC yang baru. Untuk Vivo Y16 ini lem PCB-nya cukup keras ya. Jadi harus dibersihkan dengan menggunakan pisau. Jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan solder wick. Ini kita tipiskan dulu permukaan lemnya itu dengan menggunakan solder wick. Nanti setelah ini baru dihilangkan dengan menggunakan pisau IC ya. Pisaunya itu lancip, jadi hati-hati. Untuk setelan panasnya ketika mau melepaskan lem ya, menghilangkan lemnya itu panasnya 280, anginnya 50, jangan terlalu panas. Dan di sini saya menggunakan pisau, kalau di online itu nomor 11 kalau nggak salah. Nah,
di sini pisau bedah ya itu sebenarnya. Tutupi lagi ya permukaan RAM dan CPU-nya itu. Nah, setelah di kerok-kerok seperti itu, pastikan jangan terlalu kuat ya menekan permukaan PCB-nya, karena di sana itu ada jalur-jalur yang sangat lembut. Kalau kegores pisau itu bisa putus jalurnya. Itu adalah jalur data ya, antara RAM ke MMC atau MMC menuju CPU. Untuk proses menghilangkan lem ini bisa dengan menggunakan pisau yang menurut kalian enak ya. Bisa menggunakan alat seperti pahat itu. Tapi saya belum pernah ya mencoba pisau pahatnya itu. Jadi saya terbiasa dengan menggunakan pisau bedah yang lancip. Memang mungkin agak lama, tapi menurut saya cukup bersih ya untuk membersihkan lem dari PCB yang ada kaki-kakinya itu. Pelan-pelan saja ya, pastikan corong dari blowernya itu mengikuti pisau saat proses menghilangkan lemnya ya, saat menggesekkan antara pisau dengan PCB-nya. Nah, itu corong blowernya itu mengikuti supaya lemnya itu lunak, jadi sehingga mudah untuk dikerok. Terutama untuk jalur yang ada kaki IC-nya ya, itu harus sangat hati-hati, takutnya nanti kaki-kaki IC-nya itu copot atau sobek, bahkan gundul. Untuk MMC-nya ini menggunakan BGA 153 ya, jadi yang segi 4. Nah, nanti di sini saya akan melakukan penggantian menggunakan MMC Samsung, mereknya Samsung. Oke, setelah lemnya dirasa sudah cukup bersih, itu selanjutnya kita bersihkan lagi dengan menggunakan solder wick untuk menghilangkan kaki IC, untuk meratakan kaki IC-nya ya. Timahnya kan masih menonjol, jadi harus dipastikan timah yang ada di kaki IC pada PCB-nya itu bersih ya, rata, jangan ada yang menonjol. Nah, itu saya mengembalikan resistor CLK kalau nggak salah di ujung daripada IC MMC-nya. Nah, ini adalah IC MMC yang baru ya, saya beli online. Kalian bisa cari di marketplace ya. Untuk spesifikasinya itu mereknya Samsung 32 GB ya, jadi menyesuaikan dengan bawaannya. Jadi bawaannya itu 32 GB, jadi saya ganti dengan 32 GB. Sebenarnya bisa ya mungkin di upgrade, cuman dealnya dengan usernya itu 32, jadi saya ganti yang 32 GB saja. Nah, itu timahnya saya ganti ya, saya ribal ulang, saya ganti timahnya supaya sedikit lebih lunak.
Setelah ini saya akan melakukan programming IC-nya ya. Jadi memprogram IC-nya, jadi mengisi DAM dengan menggunakan tool yaitu UV Box. Di sini saya menggunakan UV Box versi 2963 atau 2693 ya, saya lupa. Siapkan firmware-nya, nanti akan saya upload ya. Nah, ini IC-nya ya, IC MMC-nya sudah terbaca dengan baik, 32 GB, mereknya Samsung, KLMBG. Kita erase dan factory erase dulu, factory reset supaya kosong. Sini RPMB-nya clean ya. Kemudian kita isi DAM-nya. Yang pertama XCSD-nya dulu. Kemudian menyusul boot 1 dan boot 2. Setelah itu write user areanya 1 GB. Kita tunggu ya saja sampai selesai ya. Pada video ini sebenarnya saya banyak potong-potong ya, karena untuk supaya videonya lebih pendek. Karena kalau nggak dipotong waktunya lama, karena ada proses yang gagal, misalnya error saat menulis, biasanya gangguan koneksi UV box-nya ya. Nah, ini kemudian kita write user part-nya ya. Nah, ini kita tulis dulu. Biasanya kalau saya menulis user part itu supernya terakhir. Jadi tidak saya terus langsung supernya saya tulis langsung, tapi saya sisakan satu, yaitu partisi super. Dia itu yang paling besar memorinya, sehingga biasanya sering gagal. Jadi saya tulis dulu semua partisi sebelum super, dan super nanti dilanjutkan. Nah, ini kita write partisi supernya. Tunggu sampai selesai. Ini saya potong ya, sekitar ada 10 menit mungkin. Jadi untuk file DAM-nya itu saya dapatkan dari internetnya, Facebook. Oke, ini sudah ya terbaca. Oke, kita clear FRP down. Nah, Facebook tersebut saya dapatkan dari teman saya ya. Nah, setelah itu kita lepaskan dari VBox-nya, siap untuk kita pasangkan. Langsung kita pasang saja di sini. Nah, jangan lupa ditutupi lagi. Saya sanksi ya kalau misalkan terkena imbas panas IC yang ada di sebelahnya. Untuk mengurangi resiko pekerjaan. Nah, untuk suhunya sekitar 360, angin 60.
pastikan kakinya itu menempel semua ya. Oke, setelah dipasang kita lepaskan semua pelindung ya. Itu ada aluminium foil, ada tembaga di situ. Kita dinginkan dahulu. Kemudian kita cek kembali ya. Lalu kita rakit. Di sini kita rakit untuk memeriksa apakah pengisian dan menggunakan UV box-nya berhasil atau tidak, MMC-nya berhasil bekerja atau tidak. Bisa di sini saya langsung colok cas saja ya untuk melihat apakah indikator pengecasannya keluar atau tidak. Oke, itu muncul ya, alhamdulillah. Biasanya kalau sudah keluar tanda petir seperti itu, mudah-mudahan handphonenya menyala. Kita coba tes nyalakan ya. Oke, alhamdulillah muncul logo Vivo. Biasanya untuk pertama kali hidup itu boot loop untuk menampilkan clear data biasanya sih. Nah itu. Nah sekarang setelah di clear data, biarkan tunggu sampai masuk ke dalam menu. Memang agak lama ya ketika baru pertama kali hidup ya setelah dilakukan pergantian MMC. Nah itu alhamdulillah sudah masuk ke konfigurasi. Biasanya muncul peringatan ya. Saya lupa nama peringatannya itu apa, dan itu bisa di pengecualian telepon ya, pengecualian telepon. Nah itu bisa dihapus dengan menggunakan ADB ya. Kita menuliskan dua buah sintak yang fungsinya untuk menghilangkan peringatan pengecualian telepon dan mendisable update OS-nya. Di sini saya colokkan ya. Saya lupa melakukan record pada laptopnya. Jadi di sini saya menyambungkan handphone ke PC, kemudian menggunakan ADB untuk menulis sintaknya untuk menghapus pengecualian telepon dan update. Setelah itu saya reboot. Oke. Nah, oke, sampai sini alhamdulillah ya, handphone normal. Oke, pentas OS 12. Jadi seperti itu ya videonya, proses perbaikan IC eMMC Vivo Y16. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.